Nah, sekarang kita lanjut ke sesi ketiga. Nah, sesi ketiga ini kita lebih menyoroti mengenai aspek mental ya, rekan-rekan peserta sekalian. Jadi terkait dengan dukungan mental untuk pasien-pasien COVID-19 dan keluarga. Jadi seperti kita ketahui bahwa permasalahan pasien-pasien ini tidak hanya masalah fisik gitu ya, artinya tidak hanya mengenai obat, tapi juga terkait dengan stresor psikologis, dan lagi-lagi tidak hanya untuk pasien, tapi juga untuk keluarga pasien. Nah, kali ini kita akan mendengar mengenai paparan tersebut yang akan disampaikan oleh Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, spesialis kedokteran jiwa MPDket. Ini beliau merupakan kepala divisi dari psikiatri forensik ya, Departemen Kesehatan Jiwa FKW RSCM. Silakan Dr. Natalia, waktunya lebih kurang 20 menit. Terima Silakan, kasih Dok. Dokter Rabinu, terima kasih pada seluruh panitia yang telah melibatkan saya di acara ini. Saya akan berbagi tentang bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu pasien-pasien yang sedang menjalani isolasi ataupun keluarga yang sedang kebingungan saat salah satu anggota keluarganya disuspek ataupun sudah probable ataupun sudah confirm COVID itu juga merupakan suatu stresor yang berat. Stresor apa saja sih yang biasanya kita hadapi saat kita di masa pandemik ini? Stresor di masyarakat pada umumnya terkait dengan stigma yang ada gitu. Kenapa buat keluarga itu jadi berat waktu salah satu anggota keluarganya dikatakan terkena COVID. Bahkan kita yang nakes aja begitu pulang kita masih pakai bawa-bawa barang dari rumah sakit, langsung semua mata tertuju seakan-akan di lift bahwa wah, ini jangan-jangan bawa virus nih gitu. Selain itu juga kita ketahui banyak sekali berita yang kalau kita tipikal orang yang tidak selektif, berbeda dengan Dr. Rosin tadi yang selalu melihat secara ilmiah, tidak semua orang punya coping yang sangat adaptif, tetapi dia justru akan menseleksi berita-berita yang cenderung menambah kecemasan dirinya. Nah, selain itu juga kita tahu pandemi ini berdampak bukan hanya kepada kesehatan tapi juga ke arah finansial. Terus situasi COVID sampai saat ini juga masih struggling di seluruh dunia untuk mencari terapi, tentunya menyebabkan orang-orang yang sangat-sangat terstruktur, yang selalu punya target dalam hidup, merasa COVID ini membuat hidupnya tidak jelas. Dia bingung mau sampai kapan masa depannya ini, termasuk sekolah, termasuk dalam hal pekerjaan, karir, itu juga menjadi satu beban tambahan yang bisa menjadi stresor bagi masyarakat. Nah, buat orang-orang yang senang bersosialisasi, yang justru merasa rumah itu menjadi sesuatu yang homey gitu, saat dia harus diisolasi atau dia harus bekerja misalnya jauh di tempat yang lain, dia jadi tidak mudah untuk kembali ke tempat bertemu dengan teman atau keluarga seperti dulu gitu kan. Kita biasanya kalau weekend atau pulang kerja atau bahkan sekarang mau makan aja diganti di jadwal gitu, nggak boleh semuanya nongkrong di ruang makan gitu, karena kita tetap harus menjaga physical distancing. Ini merupakan satu stres saat kita jadi nggak bisa sharing, nggak bisa ini bertemu dengan teman dan keluarga. Nah, tetapi ternyata buat keluarga pasien sendiri juga, dan pasien punya stresor tambahan nih. Waktu kita dikatakan suspected atau memang confirm confirm kita kena COVID gitu ya, bahwa pasien pasti langsung kepikiran, waduh, apalagi ini kalau kepala keluarga atau orang yang paling kita sayangi, kita pasti takut kasusnya akan memberat seperti yang mereka baca di berita, takut kalau meninggal, terus takut nggak akan bertemu lagi dengan pasien tersebut. Dan buat pasien sendiri juga dia akan sangat takut gitu, bahwa dia takut nanti sakit yang berat dia juga akan meninggal, padahal masih banyak tugas yang belum dia selesaiin, nanti anaknya sama siapa, nanti kalau dia pulang atau gara-gara dia positif, waduh nih gara-gara saya nih teman tertular, keluarga tertular. Nah, selain itu waktu dia dirawat pun itu juga satu pengalaman yang sangat-sangat kadangkala membuat seseorang itu menjadi stresor. Misalnya dia terisolasi sendirian, semua yang datang pakai baju astronot, seakan-akan dia jadi nggak punya tempat untuk berbagi, dan itu tentunya menakutkan buat dia, bahwa dia merasa bahwa dia sebagai seorang yang sangat menular gitu. Termasuk juga kadang-kadang pemberian obat-obatan juga menimbulkan satu efek yang tidak nyaman buat orang-orang tertentu.
Nah, ini yang bisa membuat stresor tambahan buat pasien misalnya. Nah, kenapa sih waktu kita terkena stres itu beban-beban yang ada ini tentunya kita tahu bahwa ini sesuatu yang normal karena tubuh kita waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita menghadapi perubahan yang besar di seluruh dunia juga merasakan yang sama. Tubuh kita akan menunjukkan respons fight or flight. Nah, di situ tubuh kita akan mengaktifasi adrenalin. Jadi kita siap untuk perang nih atau kita lari aja deh menghindar dulu dari permasalahan yang ada. Nah, tetapi kalau ini berlangsung lebih dari 2 minggu, kita ketahui otak akan mengambil alih gitu bahwa wah stres hormon yang akan bekerja dan tentunya ini akan berpengaruh pada balance hormon-hormon yang lain atau neurotransmitter yang lain sehingga serotonin jadi berkurang dan itu akan mempengaruhi emosi serta bisa mengganggu di perilaku atau bahkan karena kita terus dalam keadaan fight or flight, tubuh kita menjadi tegang terus-menerus sehingga kita mudah lelah, kita jadi exhausted, bahkan kita mudah menunjukkan permasalahan-permasalahan fisik baik mulai dari tidak bisa tidur bahkan sampai ke arah gangguan makan. Nah, selain itu hormonal imbalance ini juga mempengaruhi kerja otak, kerja saraf otak kita sehingga seringkali pada orang-orang tertentu yang tidak memiliki coping adaptasi yang adaptif, dia seringkali mengalami gangguan dalam pengambilan satu putusan karena ada gangguan dalam penilaian. Jadi pengambilan keputusannya sangat dipengaruhi oleh emosi. Nah, hal-hal ini tentunya akan mengganggu bila sejak awal kita sebagai tenaga medis gagal mengenalinya. Ini bisa menjadi satu gangguan kejiwaan. Kenapa sih kita perlu berhati-hati waktu seseorang itu memang ada di situasi dia menderita COVID gitu. Nah, ternyata dari penelitian nih, ini pada penderita SARS-CoV yang pertama dan MERS-CoV terdahulu, meskipun ini masih localized ya, bukan yang pandemi, itu aja dikatakan bahwa gangguan kejiwaan, masalah kejiwaan itu jadi banyak gitu. Ini menunjukkan gejala kecemasan, depresi, bahkan sampai ada stres pasca trauma pada orang-orang post rawat. Nah, bagaimana efeknya untuk COVID-19 sendiri yang kita tahu nih luas, menyebar, dan fatalitasnya sangat tinggi. Apalagi kita tahu kita nih nakes, dan sekarang angka kematian nakes juga tinggi ya, paling tinggi sekarang di dunia. Jadi ini buat kita aja juga bikin deg-degan, apalagi pasien dan masyarakat yang tentunya mereka juga punya pemahaman yang belum tentu dia terupdate dengan hal-hal yang sifatnya faktual gitu. Nah, jadi tentunya kita pengen tahu nih sebenarnya di masyarakat sendiri bagaimana sih? Ternyata kalau kita lihat dari data bulan April yang survei yang dilakukan oleh PDSKJI ini ada 1.300 responden, itu 63% menunjukkan kecemasan dan 66% menunjukkan depresi. Dan di bulan Mei ini justru angkanya makin meningkat. Depresi yang awalnya 66 jadi 67 dan kecemasan juga 68. Kita pikir bahwa ternyata awalnya kita pikir bahwa ini merupakan sesuatu yang begitu berjalannya waktu kita sudah bisa beradaptasi. Ternyata justru permasalahannya berkembang. Masalah ini masih tetap ada dan cukup besar, lebih dari 50% mengalami kecemasan dan 77% mengalami trauma psikologis akibat melihat keluarganya atau dia sendiri mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan terkait COVID-19. Nah, untuk pasien COVID sendiri, kalau itu tadi surveinya di masyarakat umum, ternyata dari jurnal kita dapatkan 144 pasien yang di Wuhan itu menunjukkan 34,72% itu ada kecemasan dan 28,47% ini juga dengan depresi. Jadi ini sudah merupakan sesuatu yang sifatnya distress, bukan lagi eustress gitu. Jadi tentunya ini membutuhkan tata laksana tersendiri gitu. Kenapa sih ini jadi perlu tata laksana tersendiri? Karena seperti kita ketahui tadi, mekanisme fight or flight yang tidak kita atasi dengan baik itu bisa mempengaruhi kapasitas berpikir, penilaian berpikir orang jadi bisa terganggu gitu judgementnya. Seperti misalnya nih seorang kontraktor waktu dia mengalami kebangkrutan, dia justru mengambil satu putusan yang membuat dia jadi punya masalah lebih lagi dengan kepolisian, yaitu dia memutuskan untuk jadi bandar narkoba gitu. Atau kita tahu bahwa pasien
kita tenaga medis kan sering tuh diintimidasi pasien-pasien juga, keluarga pasien, karena mereka sedang kebingungan dan mereka nggak tahu harus berbuat apa. Nah, di situ biasanya pasien-pasien ini pun ternyata ada beberapa, kalau kita lihat di media, kita sendiri juga melihat secara langsung bahwa pasien kadang-kadang merasa ini sesuatu yang berat dan dia tidak punya lagi harapan, apalagi tadi kalau dia melihat presentasinya dokter Robert Sinto, kita melihat bahwa wah, bagus ya, ternyata banyak nih pilihannya asal kita bisa mengenali. Tapi waktu kita berpikir dengan kapasitas emosi, wah, buat apa kita ini, semuanya nggak ada yang efektif tuh, semuanya nggak ada yang oke tuh, semua gelap. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ini tentunya hal yang kita coba hindari. Tapi tentunya kita perlu mengetahui nih, kapan sih seseorang itu bisa jatuh ke kondisi distress dan kapan orang itu masih sifatnya eustress. Ini semua dipengaruhi oleh pola adaptasi kita atau kepribadian kita, cara kita melihat masalah, cara kita melihat apa yang lebih dari kita dan memanfaatkan kelebihan kita, serta memanfaatkan melihat aware terhadap kekurangan kita dan memanfaatkan orang lain atau resources yang kita punya seperti rekan kerja, teman, orang tua, atau hal-hal lain supaya kita jadi tetap bisa berfungsi gitu untuk menghadapi permasalahan yang ada. Nah, stresor-stresor yang ada memang ini berat buat semua orang, tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa dalam ini kita tidak sendirian. Itu artinya kita mampu melihat segala masalah dengan positif. Jadi jiwa kita itu seperti spons dan semua stres itu seperti tetesan air gitu. Jadi itu sifatnya input negatif. Dia akan membuat kita jadi kepenuhan nih dengan segala air yang ada. Nah, tetapi dengan kita memiliki cara berpikir yang adaptif, kita tahu kemana kita minta tolong dan meminta arahan untuk kita bisa mencari jalan keluar, itu akan menjadi irigasi yang membuat kita bisa bertahan atau resilient dalam menghadapi permasalahan. Nah, namun tidak semua orang bisa sampai pada posisi itu. Ini semua dipengaruhi oleh resources yang dia punya gitu, secara psychological, sosial maupun fisik gitu. Waktu kita memiliki self esteem yang rendah atau mekanisme coping adaptasi kita cenderung kita berpikir negatif atau labeling diri kita, itu akan membuat kesejahteraan mental kita jadi terganggu sehingga segala permasalahan ini makin terlihat lebih besar lagi, dan hal ini yang akan membuat kita jatuh ke dalam kondisi gangguan kejiwaan yang berat. Nah, gimana sih kita sebagai tenaga medis bisa membantu mereka? Tentunya itu sesuatu yang berat. Kita tahu buat kita juga berat, tetapi kita kan sebagai tenaga medis perlu nih membantu orang-orang ini atau pasien-pasien tadi untuk bisa melalui ini semua. Dan yang pertama kita lakukan adalah kenali tanda dan gejala stres yang dimiliki oleh pasien. Termasuk jangan-jangan kita juga punya nih. Apakah orang itu sudah menunjukkan nih adanya gejala-gejala yang tidak lazim ditemukan dalam penyakit yang dokter sekalian tangani gitu. Kok nih orang jadi ngeluhnya fisik perutnya jadi nggak nyaman terus, dia bolak-balik ke WC terus gitu. Tapi begitu sampai juga nggak diare, kok nggak khas gitu, atau dia jadi keluhannya nggak tidur-tidur. Itu keluhan bisa macam-macam di tiap orang. Yang tipenya fighter belum tentu keluhannya tuh di sifatnya emosional. Misalnya dia jadi nggak mudah sedih ataupun diri, tapi dia justru kognitifnya yang terganggu atau fisiknya yang terganggu. Atau justru pada orang-orang yang tipenya fighternya senggol bacok gitu, yang secara mental memang dia butuh support dan dia masih belum mampu mengelola emosinya, dia masih dalam kondisi cemas yang berlebih, itu tentunya orang ini akan cenderung mudah terpengaruh nih perilakunya. Dia jadi saking takutnya dia impulsif buying, beli segala APD, beli hal-hal yang nggak perlu. Terus dia juga jadi mudah curiga dan defensif. Tentunya ini semua akan menimbulkan balance emosional yang terganggu sehingga dia jadi tegang berlebih dan tentunya istirahat jadi terganggu. Ini akan menimbulkan penurunan imunitas. Ini yang harus kita kenali. Nanti ada beberapa dokter bisa menggunakan SRQ-20 untuk menilai apakah ada gangguan-gangguan di fungsi fisik, keluhan-keluhan. Nah, tetapi setelah kita kenal nih, oh ternyata ada nih keluhan ke arah kecemasan kah, entah fungsi fisik, kognitif, emosi, atau perilaku, kita perlu bantu pasien tadi mengenali nih, apakah ini kita orang normal yang lagi kebanyakan masalah nih. Faktornya adalah karena terlalu banyak masalah di eksternal. Contohnya sejak kita kena COVID, kita harus diisolasi, anak nanti di rumah nggak ada yang jagain, terus anak siapa yang ngasih makan, terus nanti karir kita di kantor juga kerjaan gimana, hal-hal itu yang tentunya juga perlu kita bantu. Apakah nih
dia jadi tegang berlebih karena dia memikirkan segala hal yang sifatnya eksternal, atau ini justru dari internal dia. Sebenarnya masalah semuanya udah ada jalan keluar, tapi saat ini dia tidak mampu melihat, semuanya masih dilihat jadi masalah. Nah, ini yang nanti kita harus lakukan, bahwa bantu dia mengenali apakah sumber-sumber itu berasal dari dalam diri ataupun dari luar dirinya. Nah, alat apa sih yang bisa kita gunakan untuk kita menilai kalau ini stres yang masih normal? Kalau tadi kan SRQ itu kan kita cuma melihat coping adaptasinya, kita cuma melihat gejala-gejala aja. Tapi waktu kita lihat, oh udah ada nih, apakah nih gejalanya sudah masuk satu disease entity tertentu? Kita bisa menggunakan 3 alat. Kita bisa pakai PCLC-17, itu yang nantinya kita bisa lihat ada 17 pertanyaan untuk apakah orang ini sudah mengalami yang namanya stres pasca trauma. Apalagi kalau dia lihat dia baru ditinggal meninggal orang tuanya, terus sekarang dia sendiri juga positif. Ini yang hal-hal yang harus ditanya, dan ini nanti ada cut-off yang bisa kita gunakan. Apakah dia sudah gangguan stres yang berat, ringan, atau sedang. Nah, nanti tata laksananya juga akan berbeda. Demikian pula waktu kita melihat adanya gejala kecemasan atau depresi. Masing-masing ada alat ukur yang mudah yang bisa dokter gunakan untuk screening gitu. Apakah ini sudah masuk cemas yang ringan, yang masih bisa diedukasi saja dengan pendekatan kognitif atau psikoedukasi atau pendampingan, atau ini udah perlu medikasi waktu dia mengarahnya sudah ke arah cemas yang berat atau depresi yang berat. Nah, pada kasus-kasus depresi tentunya kita tadi lihat bahwa pikiran orang bisa jadi tidak rasional dan dia mengambil satu putusan yang bisa membahayakan semua orang. Nah, ada alat juga yang kita kenal dengan instrumen penilaian resiko bunuh diri, atau yang kalau dikenal RBD. Kalau dokter lihat di status tuh biasanya residen psikiatri suka menulis tuh resiko bunuh dirinya berapa gitu. Ini ada pertanyaan yang bisa kita nilai nih. Apakah resiko bunuh dirinya perawatan yang sekarang karena dia melakukan percobaan bunuh diri, terutama masuknya biasanya ke bedah dulu tuh atau penyakit dalam karena dia minum sesuatu atau dia nusuk dirinya. Tentunya begitu dia masuk dia dengan resiko tinggi bunuh diri, kita harus aware bahwa itu nilainya udah 2 tuh. Setelah itu kita lanjutkan ke pertanyaan kedua nih. Gimana kontak keamanan? Apakah orang ini masih bisa membuat kontrak keamanan buat dirinya? Dia masih bisa minta bantuan gitu misalnya. Terus kita lihat apakah nih rencana bunuh dirinya itu sudah terpikir dan bahkan sudah udah mulai memikirkan akses-akses alat-alat apa yang akan dia gunakan, dan dia sudah mengakses ke arah alat-alat tersebut gitu. Nah, kemudian juga kita lihat nih letalitas rencananya, dan dia punya resiko kabur nggak? Karena hampir sebagian pasien waktu dia bilang, dok saya pulang aja ya dok, saya ini. Tuh hati-hati, waktu kita lihat orang ini ada resiko bunuh diri, ini positifnya tinggi, terus dia maksa pulang dok, apalagi kalau dia nakes, jangan-jangan nih orang sedang dalam kondisi pikirannya tidak rasional, karena dia mungkin memikirkan banyak hal. Nah itu yang kita harus lihat, resiko bunuh diri seperti apa, agar kita bisa mencegah nih. Nanti baru kita lihat apakah persepsi kita terhadap pasien ini. Kadang ada pasien yang menutupi ide-ide bunuh dirinya gitu. Jadi kita juga perlu lihat waktu dia saya nggak pernah mikir, saya ini, karena dia tahu. Kita lihat juga dari gejala-gejalanya, ada keputusasaan kah, anhedonia kah, rasa bersalah kah, ini. Jadi observasi itu juga jadi sesuatu yang penting dok, kita lihat dari hari ke hari. Nah, nggak semua orang bisa terbuka gitu, apalagi kalau dia lagi depresi berat, tentunya dia akan lebih memilih menyimpan sendiri. Jadi penilaian resiko bunuh diri ini sangat penting, karena ini yang nanti menentukan akan kita apakan pasien ini dan harus seberapa ketat pengawasannya, karena ini terkait dengan pengawasan yang harus kita lakukan dan keamanan tempat isolasi yang dibuat, misalnya rumah sakit kita apakah memenuhi sarana prasarana tersebut gitu. Nah, tentunya jika kita mendapatkan tanda dan gejala psikiatrik, kita kan diajarin bahwa ini ada nih depresi. Apakah nih depresi karena efek samping obat? Jadi masalah organik harus kita lihat dulu gitu. Atau ini memang karena stresor dan dia memang punya kerentanan tuh secara kepribadian. Dia memang dari dulu orang yang bergantung, yang selalu dekat keluarga. Jadi sekarang dipisah, dia jadi sedih gitu. Jadi kita perlu lihat apakah gejala ini disebabkan oleh masalah organik. Kemudian kita lihat ada tanda gawat darurat nggak? Misalnya apa? Ada gaduh
gelisah, pikiran bunuh diri, menyakiti diri, atau penelantaran diri. Penelantaran diri itu misalnya dia dikasih makan, disuruh minum obat, nggak diminum, nggak di ini, hati-hati. Itu yang kita harus lihat nih, jangan-jangan sudah mulai ada kegawat daruratan psikiatri. Waktu ada kegawat daruratan psikiatri, tentunya kita harus melakukan tata laksana sesuai SPO. Kalau dia gaduh gelisah, kita tahu kita harus menilai pansisinya dan kita memberikan pengobatan yang short acting untuk meredakan gaduh gelisahnya. Atau nanti SPO bunuh diri gitu. Masing-masing rumah sakit saya yakin punya berbagai protap ya untuk melakukan tata laksana sesuai kondisi ini. Atau ini lagi delirium yang hiperaktif yang dia kerjaannya nyabut-nyabutin ini. Jadi kalau ngomong nggak ini, atau dia lagi demensia. Paling sering tuh pasien demensia diisolasi, jadi kerjaannya jalan, terus dia bingung mau buka lift. Itu yang kita perlu lihat. Apakah nih kondisi kebingungannya ini dipengaruhi oleh dasar organik sehingga tata laksananya akan berbeda. Nah, kalau tidak ada gawat darurat, tentunya kita perlu meriksa tuh status mental dengan kuesioner-kuesioner yang tadi bisa kita tunjukkan atau kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian perlu pemeriksaan sehingga diputuskan apakah ini perlu tata laksana lanjutan atau tidak gitu. Terus kita pilih pemberian psikofarmaka dan dilanjutkan dengan psikoterapi sportif atau konseling sesuai dengan penilaian kita. Nah, untuk pasien dengan kegawat daruratan tentunya kita tahu bahwa ini ada beberapa pemberian obat yang bisa kita berikan, apalagi kalau misalnya dia resiko bunuh dirinya tinggi. Kita kan nggak selalu bisa mengawasi dan nggak ada keluarga yang ngawasin misalnya. Pas kebetulan dia jauh dari keluarga, tentunya kita juga bisa mempertimbangkan apakah memang saat ini restrain jadi satu pertimbangan. Selain kita memberikan psikofarmaka untuk gaduh gelisah, kita berikan obat suntik, bisa olanzapin atau lodomer, atau diazepam sesuai dengan obat-obatan yang bisa tersedia di sarana dokter tempat dokter praktek sekalian. Nah, pasien-pasien dengan pikiran suicidal ini kita pastikan ruang rawatnya aman, bebas dari barang yang bisa digunakan untuk bunuh diri, bahkan spray atau baju itu pun bahkan kamar mandi pun harus disetting dengan sesuai gitu. Nah, ini yang kita perlu lihat nih, apakah jendela dan tralis jendela rumah sakit kita, apalagi kalau dia dirawatnya di lantai 7, lantai 6 gitu. Kita tahu kayak di Kiara, itu ada tralisnya nggak, dikunci apa nggak, cukup aman nggak, dan apakah ruangan tersebut dipantau, karena kita tahu ruang perawat dengan ruang yang harus diobservasi itu sebaiknya dekat. Jadi ini yang harus jadi pertimbangan waktu kita melakukan perawatan pasien-pasien isolasi dengan resiko bunuh diri. Ini yang perlu jadi perhatian. Tentunya kalau kita lihat bahwa ini udah masuk ke arah depresi berat, cemas berat, saya nggak akan bahas banyak karena saya yakin kita semua sudah paham ya, kita akan berikan obat antidepresan kalau memang orangnya depresi, atau ini gangguan cemas, kita berikan obat-obatan yang bisa jadi pilihan, entah itu di lini pertama, lini kedua, atau lini ketiga, sesuai pemberian yang bisa direkomendasikan. Ini bisa dilihat dari PNPK psikiatri. Nah, pasien PTSD pun bisa kita berikan berbagai obat sesuai dengan gambaran gejala yang ada gitu. Kalau cemas ya kita berikan anti cemas, kalau dia depresi ya kita berikan antidepresi. Nah, atau kalau dia sudah mulai menunjukkan ada gejala-gejala psikotik, tentunya bisa kita kombinasi nih dengan pemberian obat-obat antipsikotik. Tapi kita harus hati-hati karena ada kondisi COVID nih. Jadi berdasarkan PDSKJ ini kita juga udah membuat catatan untuk memudahkan dokter sekalian. Waktu kita lihat nih pasien emang dia udah pasien depresi atau pasien cemas lama, terus tiba-tiba dia kena COVID gitu. Nah, kita perlu lihat obat COVID apa yang diberikan dan gimana interaksinya, karena ada beberapa obat yang tidak boleh nih diberikan, yang misalnya warnanya merah atau dia warnanya orange atau dia yang kuning atau hijau. Kalau dia hijau itu cukup aman. Kalau dia kuning itu interaksinya lemah. Misalnya kita mau memberikan obat-obat Cipralex gitu. Cipralex ternyata juga escitalopram itu cukup perlu kita berhati-hati nih, harus dengan pemantauan ketat dan penyesuaian dosis. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau pemberian hipnotik sedatif kan banyak pasien kita kalau lagi tegang, kita langsung pikir udah deh kasih Zolpidem aja gitu. Ternyata Zolpidem pun ini perlu perhatian khusus tuh dengan pemantauan ketat. Ya, kalau kita memberikan bersamaan misalnya dengan antivirus gitu, lovinavir misalnya. Ini yang kita perlu lihat. Obat apa yang kita berikan sehingga kita tahu obat apa, apakah obat ini aman nih jika diberikan bersama-sama atau justru dia kontraindikasi
yang sama sekali tidak boleh gitu. Nah, ini yang di obat antidepresi itu ada yang harus kita ingat bahwa ini tidak boleh. Misalnya pemberian quetiapin bersamaan dengan lopinavir misalnya. Atau nih antikonvulsan waktu kita misalnya pasien-pasien skizoafektif gitu. Atau pasien yang kita tahu dia dengan bipolar, dia biasa dapat carbamazepin gitu. Atau orang-orang yang dengan kejang gitu ya. Dia kalau dia dapat antikonvulsan, tapi juga dapat antivirus itu misalnya dia dapat kloroquine nih, ini juga sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi kita perlu sekali melihat tuh list. Ini bisa dilihat di SKPD SKJI untuk interaksi obat dan ini akan selalu diperbaharui sesuai dengan teman-teman obat yang terbaru. Nah, setelah kita mengatasi kondisi kecemasan, ketegangan, kita turunkan psikofarmaka kan tujuannya untuk menurunkan mekanisme fight or flight-nya dia, imbalance neurotransmitter yang terjadi. Tentunya kita juga tetap membantu pasien ataupun keluarga untuk mengubah respons maladaptifnya supaya dia jadi lebih bisa mengatasi kecemasan, bantu dia mengontrol emosinya gitu. Nah, biasanya yang sering jadi tantangan adalah selain pasien, keluarga, pasien juga suka marah nih yang seringkali membuat kita sebagai nakes tuh suka kepikiran gimana ya udah kita bantuin kita lagi fokus misal apalagi yang nakes-nakes yang di IGD tuh kita lagi fokus sama yang di zona merah ternyata yang suka ngamuk di mana yang zona hijau sama zona kuning kan dia bisa marah-marah tuh sama kita gimana sih ini dokter keluarga saya nggak diiniin padahal waktu kita pasien itu marah, artinya atau keluarga marah, mungkin mereka nggak mengerti bahwa keluarganya termasuk orang yang resikonya rendah, dia makanya ditaruhnya di zona hijau gitu, kan ada zonasi-zonasi yang di IGD. Nah itu yang perlu kita dengarkan dulu gitu. Kita harus mendengarkan pasien, mendengarkan keluhannya, jangan kita ikut marah. Kalau kita dia lagi senggol bacok, kita bacok lagi, yang ada kita masuk orang. Terus kita makin masalah bukan jadi cari solusi, malah jadi makin masalah berlanjut. Nah ini yang kita harus ubah respons maladaptif dengan cara kita fokus pada keluarga dan pasien, kita dengarkan dulu keluhannya, terus kita cari apa sih sebenarnya yang membuat dia cemas. Karena ada orang cemas yang bentuknya jadi ngeselin, jadi marah-marah gitu. Nah itu yang kita harus juga melihat apa sih sebenarnya yang dia konfirmasi, apa sih yang dia harapin untuk kita lakukan dengan keluarganya. Sehingga setelah itu baru kita komunikasikan solusinya. Oh iya Bapak, tadi Bapak bingung ya. Oke, mungkin tadi belum ketemu kami ya Pak waktu kita biasanya akan mengakses nih Pak setiap pasien yang masuk IGD atau yang masih ini kita udah tentukan nih zona-zonanya. Biasanya kalau yang ditaruh di zonanya Bapak nih lihat nih ada warna hijaunya ya Pak, itu adalah pasien-pasien yang kita nilai cukup aman. Nanti Bapak bisa perhatiin tuh dari tensi, nadi, sama ini kan kelihatan tuh ya. Nanti dari situ akan kita evaluasi setiap berapa jam Pak. Jadi ini udah ada listnya. Jadi kita tunjukkan listnya bahwa nanti, tapi kalau Bapak melihat ada yang berubah atau apa Bapak boleh cari. Kami ada di sana. Kami juga menangani kasus yang ada di sini. Dengan kita memfokuskan diri dulu pada pasien, kita gunakan bahasa tubuh dan intonasi yang sifatnya netral dan kita memvalidasi secara empatik tadi harapan dan apa yang menyebabkan dia jadi nggak nyaman, kita akan berusaha menormalisasi perasaan pasien maupun keluarga dan itu akan membantu pasien juga mengontrol perasaannya. Nah setelah dia cukup tenang baru bisa kita ajak dia relaksasi misalnya oke, kelihatannya lagi nggak nyaman ya Pak, yuk duduk dulu, yuk kita napas dalam dulu tuh lagi kelihatannya lagi panik ya, lagi cemasnya muncul lagi ya. Itu yang kita bisa ajak karena waktu kita belum ajak dia untuk memahami apa yang dia rasa, kita enggak nih normal semua itu perasaan Bapak aja, dia nggak akan bisa kita ajak untuk masuk ke solusi gitu karena dia masih ada di zona yang ketakutan. Karena waktu zona ketakutan ini baru bisa masuk ke zona belajar hingga akhirnya dia jadi ke zona yang berkembang. Itu kita harus mengenali dulu nih apa yang membuat dia ketakutan dan itu yang menyebabkan dia jadi berespons maladaptif. Entah itu marah, entah itu jadi sedih, depresi, akhirnya neglect terhadap pengobatan yang ada. Ini yang harus benar-benar kita latih untuk membantu mendengarkan sehingga mengubah pola maladaptif dan membantu pasien untuk melihat solusinya. Nah, kita juga perlu membantu pasien untuk membentuk pola adaptasi yang baru, yang lebih adaptif. Misalnya gini, kita harus membantu pasien untuk mengenali pikiran-pikiran yang irasional. Karena emosi itu seringkali buat pasien-pasien yang tidak adaptif, itu mereka jadi cenderung melabel dirinya. Waktu dia sedih, waktu dia merasa nggak bakal sembuh, gitu, itu dia langsung yakin bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya. Padahal itu adalah kondisi saat. Ya betul sih dia emang lagi cemas, dia lagi tegang, dia lagi marah, dia lagi sedih, dia
dia lagi takut itu sesuatu yang real buat mereka, tetapi itu adalah momental. Nah, kadang-kadang emosi kita membuat kita jadi judgement-nya merasa itu sebagai fakta kebenaran bahwa kita akan selamanya sakit, kita akan selamanya sedih atau depresi dan ini tidak akan teratasi. Jadi kita bantu pasien-pasien kita mengenali pikiran irasional. Biasanya cara yang paling mudah adalah kita lihat waktu orang itu bercerita, dia akan selalu pakai kata pasti atau harus, atau dia juga cenderung melebih-lebihkan satu dampak tertentu misalnya. Misalnya kayak tadi kalau dia dengar beritanya itu tuh kan COVID sampai sekarang belum ada obatnya kan, suami saya bakal mati, kehidupan anak-anak saya akan hancur gitu. Jadi dia akan sifatnya catastrophizing dan dia akan exaggerating gitu. Nah di sini juga dia bawa pasti tetangga pasti takut karena saya positif COVID, mereka akan ngucilin keluarga saya. Atau dia cenderung pakai mind reading, saya jarang di visit tuh, berarti dokter sama perawat nggak peduli sama saya. Itu adalah pikiran-pikiran irasional. Nah, bagaimana kita membantu dia untuk memastikan bahwa ini hanya bahwa ini sesuatu yang real yang dia rasakan dan dia berharap. Kita cari harapannya. Jadi kita ajak dia untuk memastikan itu pikiran dia atau itu faktanya. Yaitu dengan karena penting untuk memastikan faktanya agar kita bisa membantu dia untuk membentuk satu pikiran alternatif yang baru sehingga dia mampu melihat secara clear, bukan melihat dengan kacamata emosi. Misalnya, oh iya sih tadi emang tetangga ibu takut ya bahwa tetangga akan mengucilkan ibu, tapi kira-kira ada nggak yang cukup bisa bantu? Ya sih, saya punya Pak RT baik sih dok, sama ini bisa jaga keluarga saya atau keluarga besar saya sih bisanya mau dok diandelin. Saya punya kakak yang akan datang. Jadi dia bantu untuk menganalisis nih bahwa ini tidak seluruhnya semua orang akan meninggalkan dia, tapi dia punya faktanya adalah ada orang yang membantu. Dengan tadi waktu kita melihat dunia ini gelap, dengan melihat satu titik terang itu akan membuat dia jadi lebih bersemangat dan dia punya kontrol terhadap ketakutan atau emosinya. Demikian pula waktu dia melihat bahwa obatnya belum ada. Oke, meskipun obat belum ada, tapi kita lihat sekarang suaminya punya komorbid nggak? Terus suaminya gejalanya ringan atau berat tadi. Itu yang kita perlu lihat. Bantu dia melihat kondisi secara faktual gitu. Dan suaminya masih muda, nggak ada ini. Jadi kemungkinan memberat kecil. Jadi ini yang harus kita kuatkan adalah kalau ibu kira-kira cemas, kira-kira bapak kalau lihat ibu begini jadi sedih nggak, jadi nggak bisa tidur nggak, nanti ininya jadi akan gimana. Tapi waktu ibu bisa lihat dia, kita bantu ngelihat ini dia jadi semangat, kira-kira bapak juga ikut semangat ya. Kita bantu dia membentuk pikiran alternatif baru. Kenapa ini rewarding untuk mengubah pikiran yang maladaptif tadi. Nah kemudian untuk yang mind reading itu juga bantu dia mengenali, oh karena gejala saya ringan jadi saya nggak perlu pemantauan ketat ya dok, oh beda-beda ya, jadi kalau yang di hijau, yang di kuning sama yang merah itu ada jam-jamnya, terus dia lihat oh iya bener sih dok yang dokter omong, jadi dia justru makin merasa yakin, oh ya jadi kalau saya nggak di visit artinya saya oke, bukan saya nggak dipedulin, jadi makin melihatnya jadi lebih bisa apa ya, dia punya nggak takut lagi, dia mulai masuk ke zona ingin belajar dan dia bisa ke zona yang lebih berkembang. Kita kan berharap semua orang kita ajak untuk lebih berkembang. Nah, selain itu, kalau nih semuanya itu masih belum bisa diatasi, rasanya memang udah butuh bantuan profesional. Apakah kita nanti akan screening kondisi kesehatan jiwa? Dari screening tadi kita perlu nih menghubungkan dengan psikiater atau rekan-rekan PPDS psikiatri yang ada di sana. Kita punya juga ada pojok sahabat, ada pojok nakes juga yang kita berikan layanan karena kita manusia, pasti kita punya keterbatasan dan kadang-kadang saat kita lagi kacau itu kita memang butuh orang yang untuk membantu kita melis nih apa yang perlu kita lakukan sekarang atau tidak. Jadi nanti kita ada pojok sahabat yang bisa membantu tuh untuk keluarga pasien, bahwa itu biasanya untuk pengkajian masalah psikologi, psikososial yang mereka hadapi. Kita tahu harapan-harapannya. Dan satu yang dulu awal-awal kita juga merasa bahwa oh ternyata nggak semua pasien tuh punya handphone loh. Jadi waktu dia diisolasi untuk orang yang nggak punya dan orang yang di rumah juga takut, itu suami saya memberat nggak ya? Swabnya hasilnya apa ya? Jadi dengan dia punya terhubung dengan keluarga di sana, dengan video call itu dia melihat oh keluarganya baik-baik aja, oh keluarga bisa tidur, itu juga menambah apa ya semangat pasien-pasien dan dia juga membantu mengontrol pikiran-pikiran, oh ternyata anak saya oke-oke aja, anak saya mau makan tuh sama ini. Jadi pastikan meskipun ini ada physical distancing itu tidak menjadi social isolation gitu. Itu yang harus kita bantu di pasien kita. Nah, nanti kita juga bisa mengedukasi pasien untuk jadi bisa melihat tidak lagi yang sifatnya negatif tetapi jadi yang lebih bersifat adaptif. Ini yang salah satu bentuk bantuan layanan dukungan sosial yang bisa kita berikan kepada pasien. Nah, kita harapkan di tempat rekan-rekan sekalian yang di daerah ini juga bisa jadi sesuatu yang bisa dikembangkan.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan waktu kita menunjang proses penyembuhan pasien-pasien dengan COVID-19 termasuk dengan keluarganya. Terima kasih.